Baik anak-anak sepupu sekalian, sebelum belajar langkah baiknya marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak adalah Syifa Fajar Kolbi dari Pendidikan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini insya Allah Bapak akan menemani kalian belajar di mata pelajaran praktikum atau simulasi praktikum mikroprosesor dan mikrokontroler. Dan untuk pembahasan kali ini adalah mengenai mikrokontroler atau Arduino, ya. Mikrokontroler atau Arduino. Untuk pembahasannya, yang pertama yang akan dibahas itu adalah Arduino Uno R3 atau Arduino Uno itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah penjelasan bagian-bagian dan pin-pin yang ada di dalam Arduino. Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis Arduino. Kemudian yang terakhir adalah software Arduino. Yang pertama adalah Arduino Uno R3. Kemudian penjelasan bagian dan pin. Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis Arduino. Yang keempat adalah software Arduino. Baik, sebelum ke Arduino, di sini apakah adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian tahu apa itu Arduino? Ada yang bisa jawab? Tidak. Baik, kita langsung saja. Sebelum ke Arduino Uno, kita harus tahu apa itu mikrokontroler. Bisa dilihat di sini. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dan dalam bentuk chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti prosesor CPU, memori, RAM atau ROM serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Kemudian dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa ini disebut mikrokontroler. Ini digunakan dalam bentuk atau dalam produk perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin, mobil perangkat medis, pengendalian jarak jauh, mesin peralatan listrik, dan lain-lain sebagainya. Jadi mikrokontroler itu adalah sebuah chip atau komputer yang sudah dibentuk sedemikian rupa dalam satu chip. Berbeda dengan mikroprosesor. Mikroprosesor itu membutuhkan perangkat-perangkat tambahan seperti RAM, ROM, kemudian input dan output. Sedangkan mikrokontroler itu sudah menjadi satu padu antara input, output, RAM dan ROM dan perangkat lain sebagainya. Itu sudah dikemas dalam satu IC atau bisa disebut mikrokontroler. Gitu. Untuk selanjutnya, apa sih Arduino Uno R3? Arduino Uno R3 itu adalah salah satu kit mikrokontroler yang berbasis pada Atmega 28. Jadi ini masih kelompok atau keluarga Atmega. Modul ini sudah dilengkapi dengan berbagai hal yang dibutuhkan untuk mendukung mikrokontroler untuk bekerja. Tinggal colokkan ke power supply atau catu daya atau sambungkan melalui kabel USB ke PC atau laptop. Jadi Arduino itu bisa langsung disambungkan melalui laptop, ya. Arduino ini memiliki 14 pin digital input dan output. Jadi ada 14 pin yang bisa dijadikan input dan output. Kemudian ada 6 analog input, sebuah resonator keramik 16 MHz. Kemudian ada koneksi USB, colokan power input, ICSP header dan sebuah tombol reset. Jadi tombol reset itu apabila ingin mengulangi
suatu pemrograman bisa menggunakan tombol reset. Selanjutnya di sini ada spesifikasi Arduino Uno itu sendiri. Yang pertama itu adalah menggunakan microcontroller Atmega 328 atau bisa menggunakan Atmega 28. Kemudian satu dayanya adalah 5 volt. Jadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh Arduino Uno itu sendiri adalah daya yang dibutuhkannya adalah 5 volt. Kemudian tegangan input rekomendasi 7 sampai 12 volt. Kemudian tegangan inputnya atau batasannya itu dari 6 sampai 20 volt. Kemudian pin input dan output digitalnya ada 14. Kemudian pin input analog itu ada 6. Kemudian arus DC per pin input atau output 40 mA. Kemudian arus DC per pin input dan output untuk pin 3.3 volt atau 3,3 volt sebesar 50 mA. Kemudian ada flash memory 32 KB atau kilobit. Kemudian ada SRAM 2 kilobit, EEPROM 1 kilobit dan clock speed 16 MHz. Itu adalah, jadi semua ini adalah spesifikasi yang ada di komponen Arduino Uno. Bentuknya itu adalah seperti ini. Jadi ini sudah terbentuk dalam satu kit. Jadi ini menggunakan kit Arduino Uno. Ini adalah Atmega microcontroller. Kemudian juga ada gambar resetnya. Kemudian di sini ada input dan outputnya ada 14 ya. Ya ada 14, bisa dihitung sendiri. Kemudian ada power supply. Kemudian ada penghubung dari PC ke kit Arduino sendiri, itu menggunakan USB plug atau USB port. Oke, selanjutnya penjelasan bagian yang kedua adalah penjelasan bagian dan pin Arduino Uno. Nah, di antaranya adalah ada power USB, ya, ada power USB, kemudian pin. Jadi ini adalah bagian-bagian dari Arduino Uno sendiri. Seperti yang dijelaskan, power USB itu adalah atau power jack itu adalah penghubung antara Arduino dengan PC atau laptop. Kemudian yang kedua adalah pin 5 volt, 3,3 volt, ground, analog, digital, DWM, dan arif. Ini adalah pin yang ada di dalam Arduino Uno sebagai inputan daya masukan. Kemudian selanjutnya adalah tombol atau ulang reset. Tombol atau ulang reset ini fungsinya untuk apa? Untuk mereset apabila ingin mengulang kembali program atau menjalankan kembali program. Kemudian ada indikator daya LED atau LED. Itu LED LED dioda. Nah, indikator daya LED ini sebagai indikator saja. Apabila program sudah masuk, maka lampu LED, nah ini lampu LED ini akan menyala sebanyak 2 kali. Itu tandanya program sudah masuk. Kemudian ada LED TX dan RX. Nah, ini sama halnya dengan indikator daya LED ya. Kemudian LED TX dan RX ini adalah fungsinya sama. Apabila ada tegangan masuk atau program yang masuk dan sudah bisa dijalankan, maka akan menyala secara 2 kali. Kemudian ada IC utama. IC utama itu, nah ini disebut IC utama. IC utama itu adalah penggerak dari program-program yang dimasukkan, yaitu Atmega 328 atau bisa disebut microcontroller Atmega 328. Dengan singkatannya, dengan secara gambarnya itu adalah Arduino. Ini disebutnya IC. Nah, kemudian bagian yang terakhir adalah regulator tegangan. Nah,
Ini adalah bagian-bagian dari Arduino itu sendiri. Terus yang tadi regulator tegangannya itu adalah masukan tegangan mengatur tegangan untuk masuk ke rangkaian kit ini, itu disebutnya regulator. Dan ini voltage regulatornya. Ini adalah regulator berupa IC juga, berupa IC. Jadi regulator itu berupa IC, bentuknya seperti transistor. Namun fungsinya untuk meregulasi tegangan yang masuk. Kemudian selanjutnya di sini ada sini adalah bagan diagram dari Arduino sendiri. Bagan diagram dari Arduino secara blok diagramnya. Ini adalah blok diagram dari Arduino. Beda ya dengan gambar yang aslinya. Sedikit kelihatannya. Ini adalah filmnya yang dibicarakan tadi. Ini adalah input yang dimasukkan. Kemudian ini adalah output atau pin yang bisa dijadikan sebagai keluaran. Untuk prinsip kerjanya, program akan masuk melalui USB, kemudian akan diindikasi menggunakan LED TXRS, kemudian masuk kepada IC utama, maka IC utama akan menjalankan program yang sudah direncanakan atau program yang sudah di coding. Itu program sudah di coding. Nah, kemudian dari Arduino itu banyak jenisnya ya. Di antaranya itu adalah ada Arduino Uno, kemudian yang kedua adalah Arduino Duo, yang ketiga adalah Arduino Mega, yang keempat adalah Arduino Leonardo, yang kelima adalah Arduino Fio, yang keenam Arduino Lilipad, yang ketujuh Arduino Nano, yang kedelapan Arduino Mini, kemudian yang sembilan Arduino Micro, 10 Arduino Ethernet atau Internet, kemudian 11 Arduino Explorer, 12 Arduino Robot. Nah, ini adalah jenis-jenis dari Arduino. Jadi jenis-jenis Arduino itu ada sekitar 12 jenis. Ya. Baik, kita jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah Arduino Uno. Jenis ini adalah yang paling banyak digunakan, terutama untuk pemula sangat disarankan untuk menggunakan Arduino Uno. Dan banyak sekali referensi yang membahas Arduino Uno. Versi yang terakhir adalah Arduino Uno R3 atau yang tadi yang sudah dibahas saat pertama kali. Arduino Uno R3 itu adalah versi yang terakhir dan sekarang. Dia menggunakan Atmega 328 sebagai mikrokontrolernya. Ini Atmega 328. Kemudian memiliki 14 pin input output digital dan 6 pin input analog. Untuk pemrogramannya cukup menggunakan koneksi USB dihubungkan langsung ke laptop. Nah, USB tipe A atau tipe B sama seperti yang digunakan pada USB printer. Jadi USB-nya itu sama dengan USB printer. Bisa dilihat USB printer bentuknya seperti apa, maka akan sama USB-nya seperti yang ada di Arduino. Selanjutnya
Selanjutnya adalah Arduino Duo. Bisa dilihat ya, Arduino Duo itu bentuk kitnya itu berbeda ya. Bentuk kitnya berbeda dan bentuk mikronya juga berbeda. Jadi Arduino Duo ini menggunakan mikro Atmega saja. Jadi berbeda dengan saudaranya atau Arduino Duo tidak menggunakan Atmega. Jadi tidak menggunakan Atmega ya, jadi menggunakannya mikroprosesor. Itu melainkan dengan chip yang lebih tinggi ARM vertex CPU. Jadi ini kayak mikroprosesor lagi. CPU memiliki 54 input output pin digital dan 12 pin input analog. Untuk pemrogramannya menggunakan micro USB terdapat pada beberapa handphone. Jadi untuk pemrogramannya menggunakan micro USB terdapat pada beberapa handphone. Jadi bisa menggunakan HP ya, bisa menggunakan Android sebagai coding untuk pemrograman menggunakan Arduino Duo ini. Jadi Arduino Duo ini bisa digunakan, namun codingnya itu dari HP. Jadi Arduino Duo ini bisa digunakan, tapi codingannya itu dari HP. Nah, tapi bisa juga dari PC juga. Lanjut. Kemudian selanjutnya ada Arduino Mega. Nah, Arduino Mega ini mirip dengan Arduino yang tadi. Sama-sama menggunakan USB tipe A atau tipe B. Bedanya itu tadi tidak ada USB penghubung ya, bisa dilihat. Nah, ada tidak ya? Hanya tegangan raksasa saja. Kemudian USB-nya itu menggunakan USB untuk handphone. Ya. Kalian tahu casan Android. Nah, bentuknya itu seperti ini. Jadi menggunakan casan Android buat dihubungkan langsung ke HP, atau bisa menggunakan casan Android atau kabel data dihubungkan ke laptop juga bisa. Yaitu menggunakan Arduino Duo. Kalau untuk Arduino Mega USB-nya tetap sama, menggunakan tipe A atau B untuk pemrogramannya. Tetapi Arduino Mega menggunakan chip yang lebih tinggi, yaitu Atmega 2560 atau 2560. Dan tentu saja untuk input dan output digital dan input analognya lebih banyak dari analog. Jadi banyak ya, bisa dilihat ini input outputnya banyak, pinnya itu banyak. Bedanya dengan Arduino Uno, karena dia menggunakan Atmega 2560, maka input outputnya banyak. Bisa menggunakan yang mana saja, tergantung kalian mau menggunakan project yang mana. Selanjutnya ada Arduino Leonardo. Ya, perhatikan lagi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Arduino Leonardo. Jadi Arduino Leonardo itu bisa dibilang saudara kembar dari Arduino Uno. Dan bentuknya itu sama persis. Ini yang membedakannya itu adalah Arduino Leonardo ini menggunakan micro USB. Itu bedanya. Jadi bedanya Arduino Uno dengan Arduino Leonardo itu menggunakan micro USB. Sedangkan Arduino Uno itu menggunakan USB tipe A atau 2B. Kalau untuk Arduino Leonardo menggunakan USB micro, atau bisa dilihat seperti casan seperti lubang untuk casan HP Android. Dan yang selanjutnya itu adalah Arduino Fio. Arduino Fio ini bentuknya unik ya, terutama untuk soketnya.
terutama untuk soket-soketnya ini. Pertama soket-soketnya bentuknya sangat unik ya. Walau jumlah input atau output digital dan input analognya sama, jadi jumlah input output antara pin digital dan input analognya itu jumlahnya sama ya. Sama. Jumlahnya juga sama dengan yang ada di Arduino Uno dan Delta. Jadi jumlahnya sama, ada 14 pin dan 6 analog. Kemudian memiliki soket XB. XB itu membuat video dapat dipakai untuk keperluan proyek yang berhubungan dengan wireless. Nah, jadi kalau ada proyek yang berhubungan dengan wireless, bisa menggunakan Arduino Vio atau hubungan jarak jauh tanpa kabel bisa menggunakan Arduino Vio. Karena ada soket yang bernama XB yang fungsinya itu untuk berhubungan dengan wireless. Jadi kalau anak-anak sekalian mau mengerjakan proyek berbasis wireless bisa menggunakan Arduino Vio. Kemudian selanjutnya ada Arduino LilyPad. Nah, Arduino LilyPad ini bentuknya bulat ya. Bentuknya melingkar, bukan bulat, melingkar. Nah, seperti membuat award Iron Man atau misalkan hanya versi lamanya menggunakan Amiga 168. Nah, ini menggunakan Amiga 168, tapi masih cukup untuk membuat satu project RAM dengan 14 pin input dan output digital dan 6 pin input analog. Jadi sama ya, jumlah input outputnya, pin input dan outputnya itu jumlahnya sama dengan Arduino Uno dan Arduino Leonardo. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat ya, bentuknya itu seperti ini. Kalian bisa beli kalau di Bandung itu beli di Jaya Plaza atau di daerah Cikapundung arah Cibileuit. Ya, oke, selanjutnya ada Arduino Nano. Arduino Nano ini seperti namanya, Nano yang berukuran kecil dan sangat sederhana ini memiliki banyak fasilitas. Sudah dilengkapi dengan VDI untuk pemrograman lewat micro USB. Jadi menggunakan micro USB ini sebenarnya aslinya bentuknya kecil, ini micro USB-nya. Cuma hanya saja sama bapak diperbesar agar kelihatan sama kalian. Nah, sengaja ya diperbesar supaya kelihatan. Aslinya kecil sekali. Untuk jumlah pinnya sama, ada 14 pin input dan output digital. Tapi yang membedakannya adalah ada 8 pin input analognya, lebih banyak dari Arduino Uno. Jadi pin analog itu lebih banyak dari Arduino Uno dan Leonardo. Dan ada yang menggunakan Amiga 168 atau Amiga 328. Jadi bisa menggunakan Amiga 168 atau 328. Jadi bisa diganti. IC utamanya bisa diganti. Oke, kita lanjutkan ke yang selanjutnya, jenis Arduino yang selanjutnya. Untuk jenis Arduino yang selanjutnya itu adalah Arduino Mini. Ya, kelihatan gambarnya kecil ya, seperti namanya kecil. Jadi bentuknya itu memang kecil banget. Fasilitasnya sama dengan yang dimiliki Nano. Jadi fasilitasnya, kualitasnya itu sama dengan yang ada dimiliki Nano, sama yang tadi ini. Dan bentuknya juga lebih kecil, hanya tidak dilengkapi dengan micro USB untuk pemrograman. Pemrogramannya hanya 30 mili kali 18 mili. Jadi 30 mili kali 18 mili, kecil banget ya. Nah, namanya juga Arduino Mini, pasti bentuknya yang kecil. Gitu.
Arduino Micro. Ini juga sama, bentuknya kecil. Kemudian ada 20 pin, ya. Ada 20 pin input dan output digital dan 12 pin input analog. Jadi input analog itu lebih banyak dari input Arduino Uno dan Leonardo. Dan input outputnya itu yang digitalnya itu ada 20 pin. Jadi banyak, yang lebih banyak, walaupun kecil tapi kualitasnya sangat bagus. Walaupun kecil kualitasnya bagus. Ya. Dia menggunakan micro USB, ya. Micro USB atau bisa dilihat kayak lubang untuk casan Android. Jadi untuk lubang casan Android. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada Arduino Ethernet. Ini Arduino yang sudah dilengkapi dengan fasilitas Ethernet atau Internet. Jadi membuat Arduino kamu dapat berhubungan melalui jaringan LAN pada komputer untuk aktivitas pada pin input dan output digital dan Nah, bentuknya sama dengan Arduino Uno dan Arduino Leonardo, hanya saja IC utamanya yang berbeda. Jadi IC utamanya berbeda, sehingga IC utamanya ini berhubungan langsung dengan internet. Jadi kalau kalian ingin membuat project IoT atau Internet of Things, bisa menggunakan Arduino Internet, bukan Arduino Internet. Ini ada bacanya Ethernet atau bisa disebut Internet. Untuk yang lainnya masih sama, hanya saja ini ada untuk kartu memori, kemudian IC utamanya berbeda dengan Arduino Uno dan Leonardo. Kalau untuk Arduino Uno itu bentuknya panjang, ada sekitar 16 pin atau 18 atau paling banyak 40 pin. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah Arduino bukan terakhir, masih ada lagi. Yang selanjutnya itu adalah Arduino Explora. Arduino Explora ini Arduino ini bisa kita membuat HP, ya. Bisa membuat gadget atau HP atau Android, bisa kita membuat simulasinya atau kiranya menggunakan Arduino Explora. Jadi tinggal ditambahin LCD aja, maka program akan berjalan seperti yang kita main HP. Jadi kita bisa menggunakan HP tanpa HP pun bisa. Itu dengan cara menggunakan Arduino Explora. Selanjutnya ada Arduino Robot. Nah, Arduino Robot ini sudah dilengkapi dengan LCD. LCD-nya, kemudian stiker, kemudian roda, sensor kamera, dan semua yang dibutuhkan untuk robot sudah ada pada Arduino ini. Jadi Arduino ini bisa digunakan untuk membuat suatu robot. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu adalah
Jadi untuk pengertiannya, IDE itu untuk nama software Arduino atau software yang digunakan untuk programming atau coding itu namanya adalah Arduino IDE, atau singkatannya itu adalah Integrated Development Environment. Nah, jadi ada singkatannya ya. Jadi IDE itu merupakan kependekan dari Integrated Development Environment, atau secara bahasa mudahnya merupakan lingkungan terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengembangan. Disebut sebagai lingkungan karena melalui software Arduino dilakukan pemrograman untuk melakukan fungsi-fungsi yang dibenarkan melalui sintaks pemrograman. Jadi Arduino menggunakan bahasa pemrograman sendiri yaitu menyerupai bahasa C. Jadi Arduino ini menggunakan bahasa C. Bahasa pemrogramannya itu adalah bahasa C. Jadi bahasa pemrograman Arduino atau soket sudah dilakukan perubahan untuk memudahkan pemula dalam melakukan pemrograman dari bahasa aslinya. Sebelum dijual ke pasaran IC di kemarin Arduino telah ditanamkan sesuatu ya. Jadi IC microcontroller Arduino sudah ditanam suatu program. Jadi sudah ditanam suatu program bernama boot reader yang berfungsi sebagai penengah antara kompiler Arduino dan microcontroller. Jadi sudah ada boot reader ya sebagai IC microcontrollernya sebagai suatu program. Arduino ini dibuat dari bahasa pemrograman Java. Arduino ini juga dilengkapi dengan library C atau C++ yang biasa disebut wiring, yang membuat operasi itu dan operasi menjadi lebih mudah. Arduino ini dikembangkan dari software processing yang dirubah menjadi Arduino IDE khususnya untuk pemrograman dengan Arduino. Jadi Arduino IDE ini adalah berupa software yang untuk memprogram suatu proyek. Misalkan contoh kalian ada proyek membuat traffic light atau lampu lalu lintas. Nah, bisa kita aplikasikan menggunakan Arduino IDE ini, menggunakan software Arduino IDE ini. Jadi tinggal kita buat codingannya dengan bahasa C, kemudian kirim ke Arduino yang ada ya, Arduino yang biasa digunakan. Biasanya itu menggunakan Arduino Uno. Kirim ke Arduino Uno melalui USB, dari laptop melalui USB ke Arduino-nya, kit Arduino-nya, maka si program akan berjalan. Nah, kemudian ada sketch. Apa itu sketch? Sketch itu program yang ditulis dengan menggunakan Arduino software IDE. Sketch ditulis dalam satu editor teks dan disimpan dalam file dengan eksistensi Dino. Jadi nama dari sketchnya itu atau nama file yang akan disimpannya itu ada tulisan Ino-nya itu. Nah, terdapat jadi di software Arduino ini terdapat semacam message box yang berwarna hitam yang berfungsi menampilkan status seperti tulisan error, compile, dan upload program di bagian bawah paling kanan software Arduino IDE. Nah, menunjuk board yang terkonfigurasi beserta COM port yang digunakan. Nah, ini contohnya seperti yang dibilang message box itu yang di bawah. Jadi message box ini yang memberitahu apakah program bisa dijalankan atau tidak. Kalau ada error pasti warnanya akan berubah, bisa menjadi warna merah, bisa menjadi warna biru, atau bisa menjadi warna kuning. Nah, kalau tidak ada yang error, maka warnanya akan putih. Warnanya akan menjadi warna putih.
Ini untuk programnya bisa dilihat, ini kurang kelihatan. Voice, di sini ada tulisan voice to. Voice to itu kita memberikan perintah hanya dalam satu kali saja. Jadi kita memberikan perintah, memberikan suatu program itu dalam satu kali saja. Dan biasanya input dan output mana yang atau pin mana yang akan dipakai itu biasanya dijelaskan dalam voice loop. Kemudian ada voice loop. Voice loop itu perintah atau program yang secara berulang-ulang. Jadi ini adalah perintahnya voice loop. Kemudian voice loop itu adalah kontrol atau controlling yang dijalankan suatu program. Kemudian di compare, setelah di compare maka hasil L atau tidaknya akan dilihatkan pada message box. Jadi pertama harus di-compile dulu. Di-save dulu pertama, kemudian yang kedua di-compile. Nah, setelah di-compile baru dikirimkan. Baru dikirimkan ke Arduino Uno-nya melalui USB. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada fitur-fitur dari Arduino IDE. Jadi fitur-fiturnya itu ada beberapa. Di antaranya itu adalah verify, kemudian upload, kemudian new, kemudian open, kemudian save, kemudian serial monitor. Yang pertama itu adalah verify. Verify ini berfungsi untuk melakukan cek kode atau mengecek kode atau mengecek program, apakah program itu berjalan atau tidak, apakah program itu sesuai atau tidak. Maka bisa dicek menggunakan verify atau bisa disebut compile ya. Nah, itu nanti akan terlihat di bar yang ini. Di tulisan di sininya ada error atau tidak ada errornya akan berwarna kuning. Kalau ada error maka tulisannya akan berwarna kuning. Tulisan programnya akan berwarna kuning. Keterangannya akan berwarna kuning. Jika ada berwarna kuning maka ada kemungkinan ada program yang salah atau sintak yang salah di sketching atau di tempat untuk membuat programnya. Apakah kaidah pemrogramannya salah atau sintaknya error atau kurang koma atau kurang huruf atau ada salah dalam pengetikannya. Maka saat diberitahukannya error atau tidaknya, maka di dalam yang ini akan memberitahukan apakah itu error atau tidak. Jadi error atau tidaknya tergantung program yang akan kita buat. Jadi kita bisa lihat error atau tidaknya di dalam kotak kitab ini. Program kita akan error atau tidak bisa dilihat di kotak ini. Kalau error maka tulisannya akan berwarna kuning. Kalau tidak error atau tidak sukses tidak error maka tulisannya akan putih, berwarna putih. Setelah itu kemudian ada upload. Nah, upload ini berfungsi untuk melakukan kompilasi atau compiler program atau kode yang membuat jadi bahasa yang dapat dipahami oleh mesin alias Arduino. Jadi program yang tadi itu kemudian diupload ke Arduino. Jadi program tadi itu diupload ke Arduino, dikirim ke Arduino untuk menjalankan program itu dengan menggunakan uploadnya. Bentuknya itu seperti ini, panah ke arah kanan, bentuknya bulat, panah ke arah kanan ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah new. Ini new itu berfungsi untuk membuat sketch baru. Jadi sama halnya seperti Microsoft Word, jika ingin mengetik sesuatu, ingin membuat dokumen baru, bisa menggunakan fitur ini atau
biasa disebut new. Kita tinggal klik new. Ini posisinya ada di sini ya. Ini new, ini tadi untuk memverifikasi, kemudian ini untuk uploadnya. Untuk selanjutnya ada open. Open ini berfungsi untuk membuka sketch yang pernah dibuat, membuka kembali untuk dilakukan editing atau sekedar upload ulang ke Arduino. Jadi jika kita sudah punya program yang sudah disimpan, bisa kita buka lagi menggunakan fitur ini. Kita buka lagi menggunakan fitur ini, kita cari program yang sudah kita buat, kemudian kita upload kembali ke Arduino untuk menjalankan program. Kemudian yang selanjutnya ada save. Save ini untuk menyimpan sketch yang telah kamu buat, seperti halnya di Microsoft Word. Itu ada save juga ya. Juga sama di Arduino ini juga ada fitur save. Jadi save itu menyimpan sketch atau dokumen program. Jadi dokumen program itu disimpan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah serial monitor, yaitu berfungsi untuk membuka serial monitor. Nah, di sini merupakan jendela yang menampilkan data apa saja yang dikirimkan atau dipertukarkan antara Arduino dengan sketch pada port serialnya. Serial monitor ini sangat berguna sekali ketika ingin membuat program atau melakukan debugging tanpa menggunakan LCD pada Arduino. Serial monitor ini dapat digunakan untuk melakukan nilai kebaikan bahkan error. Jadi serial monitor ini ya bisa dilihat di paling kanan. Serial monitor ini bisa dilihat paling kanan. Ini berfungsi untuk pengganti dari LCD. Nah, jika tidak ada LCD, kita bisa menggunakan serial monitor ini. Jika proyek kita menggunakan LCD, jika proyek kita tidak menggunakan LCD, bisa juga menggunakan serial monitor ini untuk melihat program itu error atau tidak. Jadi ada dua kemungkinan ya, bisa melihat pada varian hitam ini, juga bisa menggunakan serial monitor untuk melihat program itu error atau tidak. Serial monitor ini ya seperti yang dijelaskan tadi itu bisa sebagai pengganti LCD kalau kita tidak ada LCD untuk program yang menggunakan LCD ya. Baik, mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan bisa diaplikasikan oleh kalian untuk membuat proyek-proyek elektronika nanti. Baik, sebelum Bapak tutup, apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada, Bapak anggap kalian sudah paham dan sudah mengerti. Nanti untuk selanjutnya tolong buatkan resumenya ya, buatkan resumenya kemudian kirim ke email Bapak. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila Bapak ada salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kalian untuk membuat proyek-proyek keelektronikan. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.